Beberapa bulan yang lalu saya mendapat kabar bahwa seorang yang sangat saya hormati, seorang pakar intelijen sekaligus humas terbaik yang pernah saya kenal, orang tua sekaligus guru yang mengajarkan saya banyak hal, telah dipercaya untuk duduk sebagai seorang wakil jaksa agung, orang kedua di seluruh jajaran Korps Adiaksa, sebuah institusi hukum yang tugasnya memberantas korupsi dan melakukan penuntutan di tingkat pengadilan. Ya, banyak hal yang telah saya pelajari dari sosok tersebut. Seorang Setia Untung Arimuladi, jaksa senior berpangkat jaksa utama madya. Saya kagum melihat caranya membangun image kejaksaan di tengah banyaknya tekanan dan masalah internal. Bagaimana dia membangun jaringan informasi di seluruh Indonesia, mengkoordinir media, menyusun program, dan menjalin komunikasi antar instansi. Saya menemukan karakter yang kurang lebih sama pada sosok seorang Jokowi, Presiden ke-7 yang hadir saat publik sudah tidak percaya lagi pada dunia politik dan semua hal yang berkaitan dengannya. Bagaimana dia membangun kembali rasa percaya diri dan optimisme sebagai orang Indonesia. Memang selalu ada pro kontra mengenai kinerjanya. Pasti ya ada, politik kan nggak bisa menyenangkan banyak orang. Namun kemampuannya untuk dekat dengan masyarakat nggak perlu dipertanyakan lagi. Jokowi adalah kesayangan wong cilik, terlepas dari prestasinya memimpin negeri ini. Namun pemahaman saya tentang semua itu sedikit bergeser kala saya menonton podcast seorang Deddy Corbuzier. Sosok tegap yang pernah jadi tokoh antagonis dan sikap agresifnya terhadap beberapa netizen mendadak pudar kala dia berhasil membuktikan bahwa dia seorang komunikator yang handal. Bagaimana dia menempatkan diri, menggali dan menggiring opini tentang kontroversi seorang narsum. Narsum itu narasumber ya, buat Anda yang kurang paham dunia komunikasi. Saat ini Indonesia sedang dirundung banyak masalah, dari urusan pandemi, ekonomi, ideologi, sampai integritas. Rezim Bapak Pembangunan memang telah meninggalkan banyak sekali PR, yang sayangnya tidak segera dibereskan oleh mereka-mereka yang menjadi penggantinya. Bahkan muncul dugaan bahwa reformasi hanya pintu masuk bagi infiltrasi dan kolonialisasi asing. Dari politisi sampai tukang nasi, semua saling menghabisi, semua saling menyakiti. Indonesia menjadi ajang aksi dan emosi, perpecahan, sifat konsumtif, menghalalkan segala cara, anti perubahan, sudah menjadi jati diri baru bangsa ini. Dalam video sebelumnya saya sempat menyinggung sedikit tentang integritas. Apa sih integritas itu? Integritas adalah rasa memiliki yang dituangkan dalam prinsip dan perbuatan. Bagaimana cara Anda melihat, berpikir, dan berbuat bagi bangsa ini. Contoh nyatanya bisa dilihat dalam lingkungan terkecilmu, yaitu keluarga. Negara ini adalah bentuk makro dari keluarga Anda. Kalau bukan Anda dan saya, jangan harap orang lain mau berbuat untuk kita. Tapi integritas juga nggak bisa datang sekonyong-konyong. Ada tali perekat yang namanya komunikasi. Diskusi, tukar pikiran, konfirmasi, itu komunikasi. Dan kuncinya ada pada kepala keluarga, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Strategi mengandalkan media dan konsep komunikasi yang saya bahas di atas mendadak terlihat kuno, kalau dibandingkan dengan podcast seorang Corbuzier bersama Ashanty membahas Krisdayanti misalnya. Masalah yang terlihat receh dan jauh dari kata penting itu mendadak lebih menarik dibandingkan pidato presiden yang ujungnya tidak direspon baik oleh jajarannya. Yang satu ngomong kemana, yang lain jawabnya apa. Bukan mikir beresin corona malah sibuk sama isu ganti menteri. Rasanya udah saatnya Bapak Ibu birokrat keluar dari kebiasaan yang lama dan mencoba strategi komunikasi yang baru. Rakyat udah nggak bisa lagi dininabobokkan dengan propaganda TV yang belakangan ratingnya terus menurun. Kalah sama channel Sule dan Anang Hermansyah. Oke, kita masuk dalam kesimpulan. Sebaik apapun Anda memilih seorang presiden tanpa komunikasi yang positif dan intensif, semua pihak akan selalu jalan sendiri-sendiri. Presiden maksudnya kemana, rakyat jalannya kemana. Apalagi akan selalu ada barisan sakit hati yang mungkin aja telah disusupi agenda infiltrasi negara lain. Meter, metode, manner. Perbaiki komunikasi, rapatkan barisan, niscaya bangsa ini akan selalu jadi lebih baik. Saya si Batak dari Pulau Jawa, sampai jumpa pada video selanjutnya.